Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, kehidupan seorang wanita, istri dan ibu seringkali dipenuhi dengan tanggung jawab tanpa henti. Dari pagi hingga malam, kita sibuk mengurus anak, suami, pekerjaan, rumah tangga, bahkan pelayanan di gereja. Kadang-kadang kita merasa seperti berlari tanpa henti. Namun di tengah kesibukan itu, kita sadar bahwa jiwa kita haus dan letih. Dalam Lukas 10 ayat 38 dan 42, kita membaca kisah dua beradik, Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ketika Marta mengadu kepada Yesus bahwa Maria tidak menolongnya, Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 41 dan 42. Yesus tidak menegur Marta karena bekerja, tetapi karena hatinya cemas dan kehilangan fokus kepada perkara yang paling penting, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai istri dan ibu, kita pun sering menjadi seperti Marta. Kita sibuk mengurus segalanya untuk keluarga, tetapi kadang kita lupa mengurus hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa tergesa-gesa, membaca firman hanya sepintas lalu, dan jarang berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun masa pribadi dengan Tuhan bukanlah kemewahan. Ia adalah keperluan rohani. Bayangkan sebuah telepon yang digunakan seharian tanpa dicas. Begitu juga jiwa kita, tanpa masa tenang bersama Tuhan. Kasih kita cepat pudar, sabar kita menipis, dan semangat kita mudah padam. Tuhan rindu kita datang kepadanya, bukan hanya ketika lelah, tetapi setiap hari untuk memperbaharui kekuatan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Waktu pribadi dengan Tuhan bukan sekadar membaca Alkitab atau berdoa. Ia adalah masa di mana kita berdiam, merenungkan kasih-Nya, dan membiarkan Roh Kudus menyegarkan jiwa kita. Saat kita meluangkan masa itu, kita tidak kehilangan waktu. Malah kita mendapatkan kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera untuk menghadapi tanggung jawab harian. Praktikalnya mungkin sukar mencari waktu di tengah kesibukan, tetapi mulailah dengan langkah kecil. Bangun 10 menit lebih awal untuk berdoa sebelum rumah menjadi riuh. Simpan satu ayat firman Tuhan di dapur atau meja kerja sebagai pengingat sepanjang hari. Gunakan waktu sebelum tidur untuk berbicara jujur dengan Tuhan. Bukan doa formal, tetapi curahan hati seorang ibu kepada bapaknya yang penuh kasih. Ingatlah, Tuhan tidak mencari doa yang panjang,
tetapi hati yang tulus dan rindu dekat kepadanya. Di kaki Yesus, kita menemukan ketenangan yang tidak dapat diberikan dunia. Di kaki Yesus, air mata diganti dengan kekuatan, dan keletihan berubah menjadi damai. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam kesibukan harianku, ajar aku untuk tidak melupakan Engkau. Jadikan aku seperti Maria yang memilih untuk duduk di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Pulihkan hatiku yang letih, segarkan jiwaku yang haus, dan jadikan masa bersama-Mu sebagai sumber kekuatanku setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk saat teduh walaupun singkat. Gunakan jurnal doa untuk menulis perenungan dan berkat Tuhan. Latih diri untuk berdoa spontan di tengah kesibukan. Misalnya saat memasak, mencuci, atau memandu. Jadikan masa pribadi dengan Tuhan sebagai janji temu suci yang tidak boleh diganti dengan perkara lain. Sahabat yang dikasihi Tuhan, masa pribadi dengan Tuhan adalah nafas rohani bagi setiap wanita, istri, dan ibu. Tampaknya kita mudah kehilangan damai dan arah. Tetapi ketika kita memilih untuk duduk sejenak di kaki Yesus, kita menemukan kembali kasih, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk menjalani peranan kita dengan hati yang dipenuhi oleh hadirat-Nya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.